Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang hari ini teman-teman peroleh bisa menjadi ilmu yang bermanfaat nantinya. Kalau pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana sih menentukan expected return dan juga resiko dari satu aset tunggal. Jadi hanya terdiri dari satu sekuritas investasi. Hari ini kita melanjutkan materi yang selanjutnya, bagaimana sih menentukan expected dan resiko tetapi pada portofolio. Dimana kalau portofolio itu kan terdiri dari kombinasi dua atau lebih sekuritas. Baiklah, sebelum kita masuk ke perhitungan terkait dengan resiko dan return portofolio, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih menentukan return dari suatu saham. Caranya tinggal nanti teman-teman masuk saja ke websitenya IDX atau Bursa Efek Indonesia di idx.co.id. Kemudian nanti pilih yang data pasar dan pilih yang laporan statistik, yaitu ringkasan performa perusahaan tercatat. Jadi ini cara untuk mencari ICMD dari perusahaan. Di sini tinggal kita ketikkan perusahaannya mau apa. Misalkan kita mau milih perusahaan Unilever, silahkan langsung diketik Unilever. Kalau sudah tahu kodenya bisa langsung diketikkan kode saham perusahaannya. Di sini ada Unilever dengan kode UNVR. Kita cari. Kemudian di sini ada bagian unduh, kita unduh yang bagian sini. Nanti akan langsung terunduh ICMD untuk perusahaan Unilever. Jadi bentuk ICMD itu seperti ini. Jadi ini berisi ringkasan terkait dengan data dari perusahaan Unilever. Mulai dari sejarah perusahaannya, di sini ada established date, itu adalah tanggal berdirinya Unilever. Kemudian ada listing date. Jadi beda antara established date dengan listing date. Kalau established date di sini adalah tanggal berdirinya perusahaan. Sedangkan kalau listing date di sini adalah tanggal ketika si Unilever pertama kali melakukan IPO atau memperdagangkan sahamnya di bursa. Itu tanggal sekian. Jadi di sini sangat lengkap sekali data terkait dengan perusahaan. Ada juga di sini ada data direkturnya siapa saja, audit komitenya siapa saja, dan berbagai informasi lain. Tetapi karena kita berkaitan dengan saham, kita langsung ke yang halaman kedua. Jadi ini terkait dengan trading activities atau perdagangan saham dari perusahaan Unilever. Di sini dijabarkan harga saham per bulannya. Jadi di sini ada harga saham mulai high, itu harga sahamnya tertingginya berapa, lalu harga saham terendahnya berapa, dan close di sini adalah harga saham penutupan. Jadi bisa dinyatakan per bulan, bisa juga dinyatakan per tahun. Di sini adalah data tahunnya. Ada high, low, sama close. Jadi untuk menentukan return saham, silahkan nanti bisa teman-teman catat. Jadi rumus untuk menentukan return saham itu adalah harga saham tahun ini atau periode saat ini yang ingin teman-teman cari dikurangi dengan harga saham pada periode sebelumnya dibagi dengan harga saham pada periode sebelumnya. Jadi misalkan, Bu, saya mau cari return saham dari Unilever tahun 2016 di sini. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi. Harga saham periode ini, berarti periodenya yaitu 2016. Di sini 38.800 dikurangi dengan harga saham periode sebelumnya 37.000. Jadi kita pakainya yang harga saham close atau penutupan. Jadi harga saham saat ini periode yang kita cari 38.800 dikurangi dengan periode sebelumnya 37.000 dibagi dengan periode sebelumnya dibagi lagi dengan 37.000. Nanti ketemu return saham untuk Unilever pada tahun 2016 itu 0,0486 atau 4,86%. Jadi seperti itu untuk mencari return saham dari sebuah perusahaan. Kalau kemarin kita belajarnya expected return, dimana kan dasar dari menentukan expected return itu kan harus tahu return sahamnya terlebih dahulu. Jadi ini cara untuk menentukan return sahamnya.
Baiklah, kemarin kan kita sudah membahas terkait dengan konsep Markowitz, di mana Markowitz di sini dia memperkenalkan gagasan mengenai diversifikasi investasi. Di mana dengan mendiversifikasi investasi paling tidak kita bisa meminimalkan terjadinya resiko. Bukan berarti kemudian menghilangkan resiko, enggak, karena resiko itu pasti ada. Tetapi paling tidak dengan kita mendiversifikasi investasi kita pecah-pecah investasi kita ke berbagai instrumen, maka diharapkan dapat meminimalisir resiko. Dan salah satu quote yang paling terkenal dari gagasan Markowitz yaitu "Don't put all your eggs in one basket". Dari adanya diversifikasi itu, kemudian muncullah yang namanya portofolio investasi. Jadi portofolio investasi sebagaimana yang sebenarnya sudah saya jelaskan kemarin, yaitu kombinasi dua atau lebih investasi. Jadi contoh misalkan ada portofolionya Pak Budi, portofolio investasinya Pak Budi itu terdiri dari saham BRI, Indosat, dan juga Telkom. Jadi dipecah-pecah, nggak cuma dalam satu instrumen investasi saham saja pada perusahaan satu saja, tetapi bisa didiversifikasikan ke beberapa saham. Misalkan di situ portofolionya Pak Budi ada saham BRI, saham Indosat, dan juga saham Telkom. Jadi itu yang dimaksud dengan konsep dari portofolio investasi. Kemarin kita sudah menghitung bagaimana sih cara menentukan expected return atau return yang diharapkan dan juga resiko. Tetapi kemarin kita hanya sebatas pada satu investasi saja, pada satu instrumen investasi saja. Terus bagaimana kalau ternyata instrumen akuntan investasinya itu lebih dari satu? Bagaimana kita menghitung expected return dan juga risiko dari portofolio, yang mana portofolio tadi kan kombinasi dua atau lebih investasi. Nah, hari ini yang akan kita bahas, bagaimana menghitung expected return dan juga risiko dari portofolio. Untuk mengestimasi return dan juga risiko portofolio, berarti nanti teman-teman harus menghitung expected return atau return yang diharapkan dan juga resiko dari beberapa kumpulan aset individual, instrumen investasi yang dikombinasikan dalam portofolio aset. Jadi teman-teman harus menghitung satu-satu untuk expected return dan juga resiko dari berbagai instrumen investasi yang ada dalam portofolio tersebut, di mana untuk menghitung rumus dari return yang diharapkan dari portofolio bisa dilihat di slide di situ. Return yang diharapkan dari portofolio itu disimbolkan dengan ERP. P kecil di sini artinya portofolio, sama dengan sigma dari WI. WI itu adalah singkatan dari weight average atau rata-rata tertimbang, yaitu bobot portofolio sekuritas ke I. Jadi maksudnya itu gini, berapa sih persentase dana, kan dalam satu portofolio tadi kan terdiri dari berbagai instrumen investasi ya, bisa saham A, B, C, dan D. Nah, berapa sih persentase dana yang ditanamkan untuk investasi A, berapa yang untuk investasi B, dan berapa yang untuk investasi C. Jadi yang dimaksud dengan bobot portofolio itu seperti itu, di mana jumlah total dari bobot portofolio itu harusnya 100%. Kalau dinyatakan dalam persentase berarti harus 100%. Sedangkan kalau dinyatakan dalam desimal berarti 1. Kemudian bobot portofolio dikalikan dengan expected return dari sekuritas ke I atau ERI-nya. Jadi teman-teman harus menghitung satu-satu return yang diharapkan dari setiap instrumen investasi dalam portofolio, dimana kemarin sudah kita pelajari untuk menghitung expected return itu adalah probabilitas dikalikan dengan return dari sekuritas tersebut. Jadi harus dihitung satu-satu untuk expected return dari masing-masing sekuritas yang ada di portofolio. Jadi misalkan kita langsung masuk ke contoh soal untuk menentukan expected return dari sebuah portofolio. Di sini misalkan dalam sebuah portofolio itu terdiri dari 3 jenis saham, yaitu ada saham ABC, saham DEF, dan saham GHI, di mana masing-masing saham ini sudah diketahui expected return-nya atau return yang diharapkan masing-masing sebesar 15%. Untuk saham ABC, 20% untuk saham DEF, dan 25% untuk saham GHI.
Bu, misal kalau expected return-nya nggak diketahui gimana? Maka kalau expected return-nya nggak diketahui, teman-teman harus ngitung satu-satu expected return untuk masing-masing jenis sahamnya, seperti yang pertemuan sebelumnya, di mana untuk menentukan expected return itu adalah probabilitas dikalikan dengan return-nya. Berhubung di sini sudah diketahui, berarti kita tidak perlu menghitung expected return-nya. Kemudian, misalkan persentase dana yang diinvestasikan pada saham ABC itu sebesar 40%, saham DEF 30%, dan juga saham GHI 30%. Jadi, persentase dana di sini yang dimaksud dengan weight average atau bobot rata-rata tertimbangnya. Jadi, W-nya itu di sini ABC itu 40%, DEF 30%, dan GHI-nya 30%, sehingga total W-nya bobot portofolionya itu ada 100%. Kemudian tinggal kita masukkan saja ke rumus yang tadi, di mana untuk menentukan expected return dari sebuah portofolio, rumusnya yaitu sigma dari WI dikalikan dengan ER, yaitu return yang diharapkan untuk masing-masing sekuritas. Jadi tinggal kita kalikan. Yang pertama untuk saham ABC, di mana W-nya bobot portofolionya itu 40%, kita nyatakan dalam bentuk desimal, berarti 0,4 dikalikan dengan expected return untuk saham ABC, di situ ada 15% atau 0,15. Ditambah dengan saham yang kedua ada saham DEF dan juga saham GHI, sehingga total diketahui untuk estimasi dari return yang diharapkan dari portofolio tersebut yaitu sebesar 0,195 atau 19,5%. Jadi di sini portofolio yang terdiri dari 3 jenis saham tadi, ABC, DEF, dan juga GHI, diketahui bahwasanya return yang diharapkan dari ketiga saham tersebut itu sebesar 19,5%. Kalau tadi sudah expected return-nya sudah diketahui, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu untuk menghitung resiko portofolio. Jadi dalam menghitung resiko portofolio ada 3 hal yang perlu ditentukan, yaitu yang pertama ada varian setiap sekuritas. Jadi kan kemarin untuk menentukan resiko itu kan mencari standar deviasi terlebih dahulu, di mana untuk mencari standar deviasi atau resiko kita harus mencari varian dari setiap sekuritasnya terlebih dahulu, di mana kemarin resiko itu kan rumusnya standar deviasi, yang mana standar deviasi itu diperoleh dari akar dari varians. Jadi yang perlu ditentukan yang pertama itu adalah varians dari setiap sekuritas dalam portofolio. Kemudian yang kedua ada covariance antara satu sekuritas dengan sekuritas lain. Jadi covariance di sini adalah keterkaitan. Jadi gini, resiko portofolio itu tidak boleh hanya dihitung dengan menjumlahkan semua resiko aset investasi yang ada dalam portofolio. Jadi beda sama expected return. Kalau tadi kan expected return kita cari expected return dari semua instrumen investasi yang ada di portofolio kemudian kita jumlahkan. Tetapi kalau untuk resiko di sini kita tidak hanya menjumlahkan semua resiko, tetapi juga harus mempertimbangkan efek keterkaitan antar return aset tersebut dalam mengestimasi resiko portofolio. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana sih keterkaitan antara instrumen-instrumen investasi yang ada di portofolio tersebut, yaitu dengan menghitung yang namanya covariance. Jadi covariance ini itu adalah ukuran absolut yang mana menunjukkan sejauh mana sih dua instrumen saham atau lebih yang dalam portofolio tersebut itu saling bergerak secara bersama-sama. Jadi misalkan gini, jadi covarian itu dibagi jadi 3, ada covarian positif, covarian negatif, sama covarian 0. Yang pertama ada covarian positif. Jadi kalau yang covarian positif itu artinya bahwasanya instrumen investasi yang ada di portofolio itu bergerak secara linier. Jadi misalkan gini, dalam portofolio itu terdiri dari 2 saham, misalkan saham A sama saham B. Ketika portofolio tersebut memiliki covarian positif, maka ketika saham A naik,
maka kecenderungan saham B juga akan ikut naik. Jadi ketika dalam suatu kondisi ketika return saham A itu naik, maka kecenderungan saham B juga ikut naik. Itu yang disebut sebagai kovarian positif, jadi berhubungan linier. Sedangkan sebaliknya, kalau yang kovarian negatif berarti kebalikannya, yaitu berhubungan terbalik. Jadi ketika dalam masih sama tadi portofolionya terdiri dari saham A sama saham B, jadi ketika saham A naik, justru saham B-nya itu turun. Itu yang disebut sebagai kovarian negatif. Sedangkan untuk yang kovarian 0 di sini itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan atau keterkaitan antara instrumen investasi yang ada di portofolio. Jadi kovarian di sini itu untuk mempertimbangkan keterkaitan atau kecenderungan antara instrumen investasi yang ada di portofolio. Gimana? Untuk menghitung kovarians di sini misalkan untuk contoh yang tadi yaitu dua buah sekuritas A dan B dalam satu portofolio misalkan, maka rumusnya yaitu RAI itu adalah return dari saham A dikurangi dengan expected return dari saham A dikalikan dengan return dari saham B dikurangi dengan expected return saham B dikalikan dengan probabilitas, sehingga nanti diketahui apakah dia dalam portofolio tersebut apakah termasuk kovarian positif, negatif, atau nol. Selain kovarian, yang hal perlu diperhatikan yang ketiga ketika menghitung resiko portofolio yaitu bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas, sama seperti di expected return tadi, di mana kita juga harus memperhatikan untuk bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Selanjutnya, bagaimana sih menghitung resiko portofolio? Jadi untuk menghitung resiko portofolio ada beberapa rumus yang harus teman-teman perhatikan. Karena dalam portofolio tadi kan terdiri dari 2 atau lebih investasi. Berarti untuk menentukan resiko portofolio nanti untuk rumusnya akan berbeda-beda tergantung dengan berapa banyaknya instrumen investasi yang ada di portofolio tersebut. Untuk kasus yang pertama misalkan ada 2 sekuritas dalam portofolio. Jadi sebuah portofolio terdiri dari 2 instrumen investasi. Misalkan seperti tadi ada saham A dan saham B. Secara matematis untuk resiko portofolio dengan 2 sekuritas bisa teman-teman hitung dengan rumus yang tertera di slide, di mana ada WA, di situ ada weighted average atau bobot portofolio untuk sekuritas A dikalikan dengan deviasi standar. Seperti yang kemarin, untuk mencari deviasi standar bisa teman-teman cek di video yang kemarin, sudah saya jelaskan. Kemudian ditambah dengan bobot portofolio untuk aset B dikalikan dengan standar deviasi dari aset B ditambah 2 kali WA, WB, kemudian PAB. P itu di sini adalah koefisien korelasi. Kalau di pertemuan kemarin untuk yang koefisien korelasi itu sudah saya jelaskan, di mana untuk menghitung koefisien korelasi pada satu instrumen investasi itu dengan cara standar deviasi dibagi dengan expected return. Dikarenakan di sini kita membahas koefisien korelasi untuk portofolio, jadi untuk rumusnya itu berbeda. Bukan lagi standar deviasi dibagi dengan expected return, tetapi untuk menentukan koefisien korelasi dari portofolio itu dengan cara membagi antara covariance. Jadi rumus covariance yang sebelumnya itu dibagi dengan standar deviasi dari masing-masing sekuritas. Jadi covariance, kalau sebelumnya kita sudah belajar ada yang covariance di slide sebelumnya, covariance dari sekuritas A dan B. Jadi misalkan untuk menentukan koefisien korelasi antara instrumen investasi A dan B, maka rumusnya itu covariance dibagi dengan standar deviasi dari investasi saham A dikalikan dengan standar deviasi dari investasi saham B. Jadi untuk menentukan koefisien korelasi itu seperti itu, dimana nanti nilainya koefisien korelasi itu berkisar antara +1 sampai dengan -1. Plus itu menandakan bahwa terjadi korelasi positif, sedangkan min itu berarti nanti ada korelasi negatif, dan 0 berarti tidak ada korelasi antara instrumen investasi yang ada dalam portofolio. Kemudian dikalikan dengan standar deviasi
lanjut lagi ke resiko portofolio yang tadi. Setelah koefisien korelasi, kemudian dikalikan dengan standar deviasi A sama B dipangkat setengah, atau bisa juga teman-teman nyatakan setengah di sini itu maksudnya akar, jadi tinggal teman-teman akarkan hasilnya nanti, maka ketemu deviasi standar portofolio atau resiko dari portofolio untuk dua sekuritas dalam satu portofolio. Baiklah, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini misalkan ada sebuah portofolio di mana portofolionya terdiri dari saham A dan juga saham B. Masing-masing saham menawarkan return sebesar 10% untuk saham A dan 25% untuk saham B, serta deviasi standar masing-masing sebesar 30% dan juga 60%. Korelasi antara saham A dan saham B di situ diketahui sebesar 1, dengan alokasi dana investor untuk kedua aset tersebut masing-masing sebesar 50%. Jadi di sini sudah diketahui berapa returnnya, kemudian standar deviasi dari masing-masing saham, korelasi, dan juga alokasi dananya, sehingga tinggal kita masukkan ke dalam rumus deviasi standar portofolio, di mana tadi rumus deviasi standar portofolio itu adalah bobot portofolio A dikuadratkan, di mana bobot portofolio di sini alokasi dananya 50%, berarti 0,5 dikuadratkan dikali dengan deviasi standar dari saham A 30% dikuadratkan ditambah dengan bobot dari portofolio untuk saham B juga 50% dikali dengan deviasi standar untuk saham B di sini ditambah 2 dikalikan dengan WAWB, kemudian dikalikan juga dengan korelasi antara saham A dan B, di mana dalam soal sudah diketahui korelasi antara saham A dan saham B sebesar 1, kemudian dikalikan dengan deviasi standar dari saham A dan juga saham B, kemudian nanti hasil akhirnya kita pangkatkan setengah, atau bisa juga nanti hasil akhirnya teman-teman akar, karena pangkat setengah itu sama seperti diakarkan. Jadi nanti ketemu deviasi standar portofolio atau resiko dari portofolio tersebut sebesar 45%. Kalau tadi kan kalau portofolio itu hanya terdiri dari dua aset investasi, terus bagaimana ketika dalam satu portofolio itu terdiri dari lebih dua aset investasi? Maka nanti teman-teman harus mengkorelasikan satu-satu per aset investasi yang ada di portofolio. Jadi misalkan bagaimana korelasi aset 1 dengan aset 2, korelasi aset 2 dengan aset 3, aset 1 dengan aset 3, dan seterusnya. Bisa dibayangkan sendiri bagaimana kemudian ketika portofolionya itu terdiri dari 100 aset investasi, berarti akan teman-teman harus mengkorelasikan satu-satu dari semua aset investasi yang ada dalam portofolio itu. Jadi memang dengan konsep Markowitz ini sangat kompleks sekali, karena teman-teman harus memperhitungkan korelasi antar pervarian. Untuk itu, untuk menyederhanakan dari konsep Markowitz ini, kemudian muncullah yang namanya model indeks tunggal. Jadi bentuk penyederhanaan dari kompleksitas dari konsepnya Markowitz yang terkait dengan resiko portofolio. Karena tadi kalau dalam satu portofolio itu terdiri dari 100 aset investasi, maka berarti teman-teman kan harus mengkaitkan satu-satu. Bisa dibayangkan kompleksitasnya seperti apa, sehingga nanti ada gagasan baru terkait dengan penyederhanaan dari konsep Markowitz, yaitu dengan menggunakan model indeks tunggal. Yang mana untuk konsep model indeks tunggal sendiri akan kita pelajari minggu depan saja, sehingga nanti teman-teman nggak pusing karena banyak rumus. Jadi kita hari ini fokus untuk menghitung return dan juga resiko portofolio dengan konsep Markowitz, tetapi hanya untuk dua sekuritas saja. Nanti saya akan kasih latihan soal lagi buat teman-teman kerjakan. Selanjutnya, paling enak untuk memahami sebuah materi yaitu dengan langsung mempraktekannya. Di sini ada tugas, silakan nanti teman-teman kerjakan. Jadi misalkan ada sebuah portofolio, di situ terdiri dari sahamnya PT Astra International Tbk dengan kode sahamnya ASII,
dan juga PT Akasa Wira International Tbk dengan kode sahamnya ADES. Tugas teman-teman di sini yang pertama diminta untuk mencari berapa sih return saham untuk masing-masing perusahaan pada tahun 2016 dan juga 2017. Jadi teman-teman diminta yang pertama mencari return sahamnya Astra dan juga return sahamnya ADES untuk periode tahun 2016 dan juga 2017. Kemudian yang kedua, tentukan expected return dari masing-masing sekuritas apabila di sini diketahui probabilitasnya sebagai berikut. Di situ ada probabilitas tahun 2016 dan juga 2017. Jadi silakan setelah ketemu return sahamnya, silakan teman-teman bisa mencari expected return-nya berapa. Kemudian setelah ketemu expected return dari masing-masing sekuritas, dari masing-masing saham, kemudian teman-teman diminta untuk menentukan expected return dari portofolionya. Dimana tadi kan portofolionya terdiri dari sahamnya PT Astra sama sahamnya PT Akasa dengan masing-masing alokasi dananya itu sebesar 50%. Silahkan nanti dikerjakan, kemudian nanti kita bahas di grup.